Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yulia Septiani dengan NIM 642111025. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara olah data atau langkah-langkah menggunakan SPSS dengan judul yaitu kepopuleran BTS dan keputusan pembelian konsumen terhadap penjualan produk yang dipakai tanpa adanya sponsor resmi. Untuk tujuan dari penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah kepopuleran BTS, keputusan pembelian mempengaruhi penjualan produk yang dipakai tanpa adanya sponsor resmi. Selanjutnya, untuk metode yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif, dan untuk populasi yaitu fandom BTS atau ARMY, untuk sampelnya itu menggunakan 37 responden, dan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner melalui Google Form, serta teknik analisis yaitu menggunakan olah data SPSS 26. Selanjutnya ada uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Hasil penelitian dianggap valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dasar pengambilan keputusannya yaitu jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka variabel pernyataan dianggap valid, dan jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka variabel pernyataan dinyatakan tidak valid. Selanjutnya ada R-hitung. Nilai R-hitung didapat dari hasil perhitungan uji coba kuesioner ke 37 responden, maka R-tabel dapat digunakan untuk menentukan nilai signifikasinya adalah 0,3246. Nilai R-tabelnya, yaitu terdapat 37 responden, dikurangi 2, yaitu 35. Jadi untuk R-tabelnya yaitu menggunakan 0,3246. Artinya, jika R hitung lebih besar dari 0,3246, yaitu dinyatakan valid, dan jika R hitung lebih kecil dari 0,3246, dinyatakan tidak valid. Selanjutnya di sini ada langkah analisis uji validitas dengan SPSS, yaitu yang pertama, masukkan data ke variabel view untuk pemberian simbol atau label per variabel. Yang kedua, setelah data tertulis semua di variabel view, lalu masukkan rekapitulasi data responden yang sudah dibuat di Excel sebelumnya ke data view. Selanjutnya yang ketiga, setelah semua data rekapitulasi responden sudah terinsert di bagian data view, kemudian klik Analyze pada tools bagian atas, lalu pilih submenu Correlate, kemudian pilih Bivariate. Dan yang keempat itu, setelah memilih submenu Bivariate, maka tampak di layar Windows bagian Bivariate Correlation, kemudian blok semua variabel, lalu klik tanda output atau panah kiri. Yang kelima, setelah semua data berhasil dikeluarkan ke menu variabel, langkah selanjutnya yaitu klik OK, dan setelah menekan button OK, maka sudah bisa terlihat hasil dari uji validitas X1, X2, dan Y-nya. Selanjutnya, hasil uji validitas X1, X2, dan Y-nya. Untuk interpretasinya yaitu berdasarkan hasil uji validitas di atas, menunjukkan koefisien korelasi pada variabel X1, X2, dan Y-nya ditemukan item pernyataan yang bisa dikatakan valid, karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel berdasarkan uji signifikannya yaitu 0,5. Dan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini valid dan secara efektif mengukur konsep variabel X1, X2, dan Y-nya. Oleh karena itu, data yang diperoleh dapat diandalkan dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dalam penelitian ini. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi variabel penelitian. Suatu variabel dikatakan reliable jika jawaban responden terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Instrumen kuesioner dinyatakan reliable apabila Cronbach alpha-nya yaitu lebih dari 0,6, menurut Ghazali 2005. Untuk dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6, maka instrumen kuesioner dinyatakan reliable. Dan jika nilai Cronbach alpha-nya kurang dari 0,6, maka instrumen kuesioner dinyatakan tidak reliable. Selanjutnya ada langkah analisis uji reliabilitas dengan SPSS. Yang pertama, masukkan data ke variabel view untuk pemberian simbol atau label per variabel. Yang kedua, setelah data tertulis semua di variabel view, lalu masukkan rekapitulasi data responden yang sudah dibuat di Excel sebelumnya ke data view. Selanjutnya yang ketiga, setelah semua data rekapitulasi responden sudah terinsert di bagian data view, kemudian klik Analyze pada tools bagian atas, lalu pilih submenu Scale, kemudian pilih Reliability Analyze. Yang keempat, setelah memilih submenu Reliability Analyze, maka tampak di layar Windows bagian Bivariate Correlation, kemudian blok semua variabel,
lalu klik tanda output yaitu panah kanan. Selanjutnya yang kelima, setelah semua data berhasil dikeluarkan ke menu items, langkah selanjutnya yaitu klik statistik. Dan setelah menekan button statistik, maka sudah terlihat submenu item yang akan dicentang seperti item, scale, dan correlation. Selanjutnya setelah submenu item statistik berhasil dipilih, maka selanjutnya klik OK. Setelah menekan button OK, maka sudah bisa terlihat hasil dari uji reliabilitas variabel kepopuleran BTS, keputusan pembelian, dan penjualan produk. Di sini ada hasil uji reliabilitas X1, X2, dan Y-nya. Untuk interpretasinya yaitu hasil dari uji reliabilitas pada ketiga variabel, yaitu kepopuleran BTS, keputusan pembelian, dan penjualan produk, menunjukkan nilai Cronbach alpha-nya yaitu di bawah 0,6. Karena nilai Cronbach alpha-nya sangat rendah dan tidak ada item yang dapat dikeluarkan untuk memperbaiki reliabilitas, dapat disimpulkan bahwa item-item pernyataan dalam variabel subbagian X1, X2, dan Y-nya itu tidak reliable. Selanjutnya, uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Untuk pengambilan keputusannya yaitu, jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi tidak normal. Untuk langkah analisis uji normalitas dengan SPSS yaitu yang pertama, masukkan data ke variabel view untuk pemberian simbol atau label per variabel. Yang kedua, setelah data tertulis semua di variabel view, lalu masukkan rekapitulasi jumlah data responden yang sudah dibuat sebelumnya di Excel ke data view. Selanjutnya yang ketiga, setelah semua data rekapitulasi responden sudah terinsert di bagian data view, kemudian klik regression pada tools bagian atas, lalu pilih submenu linear. Selanjutnya yang keempat, setelah memilih submenu linear, maka tampak di layar Windows bagian linear regression, kemudian pindahkan X1, X2, dan Y-nya pada menu dependen untuk Y, dan independen untuk X1 dan X2. Lalu klik statistik. Selanjutnya, sebelum menekan tombol OK, maka langkah selanjutnya yaitu cetak unstandardized untuk menemukan hasil residual satunya. Lalu klik OK. Dan setelah menekan button OK, maka sudah terlihat nilai residual satunya. Nah, untuk setelah memperoleh nilai residual satunya, maka langkah selanjutnya yaitu klik Tools Analyze pada bagian atas, lalu klik Legacy Dialog, kemudian klik One Sample KS untuk mengetahui apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Bisa dilihat tabel di samping, disimpulkan bahwa data residual nilai simping to tail-nya adalah 0,050 sama seperti nilai signifikasi yaitu 0,05, maka data tersebut bisa dikatakan berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji regresi. Uji regresi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk langkah analisis uji regresi dengan SPSS yaitu yang pertama, masukkan data ke variabel view untuk pemberian simbol atau label per variabel. Yang kedua, setelah data tertulis semua di variabel view, lalu masukkan rekapitulasi jumlah data responden yang sudah dibuat di Excel sebelumnya ke data view. Selanjutnya, setelah semua data rekapitulasi responden sudah terinsert di bagian data view, kemudian klik regression pada tools bagian atas, lalu pilih submenu linear. Setelah memilih submenu linear, maka tampak di layar Windows bagian linear regression, kemudian pindahkan X1, X2, dan Y-nya pada menu dependen untuk Y dan independen untuk X1 dan X2. Lalu klik OK. Setelah menekan button OK, maka sudah bisa terlihat hasil dari uji regresi pada variabel X1, X2, dan Y-nya. Lihat hasil dari uji regresi untuk interpretasinya. Yang pertama, diketahui nilai edges R-square pada model summary sebesar 0,192, maka dapat disimpulkan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama sebesar 19%.
Dari tabel di samping dapat diketahui penduga persamaan regresi dari penjualan produk yang dipengaruhi oleh kepopuleran BTS dan keputusan pembelian. Untuk setiap penambahan satuan variabel, lingkungan akan meningkatkan kepopuleran BTS sebesar 0,320 dan untuk setiap penambahan satuan variabel, keputusan pembelian akan meningkatkan minat berorganisasi sebesar 0,354. Kemudian apabila jika terjadi penambahan pada variabel kepopuleran BTS dan keputusan pembelian, maka penjualan produk sebesar 4,521. Jadi nilai SR square yaitu 0,237 menunjukkan bahwa sebesar 23,7% keberagaman dari penjualan produk dipengaruhi oleh faktor kepopuleran BTS dan keputusan pembelian sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya untuk kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepopuleran BTS memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen terhadap produk yang digunakan oleh anggota BTS, meskipun tanpa adanya sponsor resmi. Pengaruh ini diperkuat oleh peran media sosial dan komunitas fandom dalam menyebarkan informasi mengenai produk-produk tersebut. Meski demikian, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa item pernyataan pada beberapa variabel tidak reliabel, yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam instrumen penelitian. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dan hasil interpretasi dari pengolahan data menggunakan SPSS versi 26. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.